Pemirsa, senang sekali saya Deputi Raja dapat kembali menyapa Anda dalam Unes Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, wawasan mengenai layanan keuangan digital serta pentingnya mewaspadai penipuan online kembali diberikan kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Asosiasi Vintage Indonesia atau Avitage dalam gelaran Infinity Goes to Campus Chapter Makassar. Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Asosiasi Vintage Indonesia, Avitage, menggelar Infinity Goes to Campus Chapter Makassar. Kegiatan edukasi keuangan ini diselenggarakan di Arsyad Rashid Lecture Theater, Kampus Unhas Tamuan Rea, Selasa 3 Mei 2025. Kolaborasi ini mengangkat tema mengenal ragam produk dan layanan vintage di Indonesia dan bersama jadi Sivaling Vintage. Vintage yang merupakan singkatan dari Financial Technology adalah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan keuangan. Sebelumnya, Infinity Goes to Campus telah diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Telkom University, dan Swiss German University. Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi PhD menyebut jika perguruan tinggi mempunyai peran yang krusial dalam membekali mahasiswa agar siap menjawab tantangan era digital, khususnya di bidang keuangan. Infinity Goes to Campus Chapter Makassar tahun ini menghadirkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Barat, Muhammad Muhlasin, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Riki Satria sebagai pembicara kunci. Kepala OJK Sulselbar Muhammad Muhlasin menyampaikan pentingnya mahasiswa untuk mengetahui teknologi keuangan agar mereka juga bisa mengambil peran dan terhindar dari kasus penipuan online khususnya yang berkaitan dengan keuangan seperti scamming dan phishing. Kita sedang melaksanakan acara Infinity Goes to Campus. Infinity sendiri itu adalah pengenalan atas financial technology untuk for the youth, untuk teman-teman pemuda, dalam hal ini tentunya mahasiswa, dan khususnya lagi adalah mahasiswa di Universitas Hasanuddin, dengan tujuan nantinya akan dibentuk Infinity Corp. Kenapa ini penting? Karena literasi atas yang namanya financial technology sangat penting untuk dikembangkan terus dan untuk dipahamkan kepada mahasiswa. Ini adalah peluang untuk rekan-rekan mahasiswa, untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia akademik untuk mengenal dunia teknologi keuangan dan bisa mengambil peran di sana. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk tidak terjebak kalau misalnya ada tadi scamming, ada phishing, ada segala jenis. Kira itu yang paling penting. Kegiatan ini juga menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal Avitage Krisma Albanjar, Head of Corporate Affairs EasyCash PT Indonesia Vintopia Technology, Gildan Kesuma, serta Direktur PT Teknologi Gotong Royong, Adri Van Gogh Prakasa. Lebih dari 100 mahasiswa Universitas Hasanuddin dari berbagai fakultas antusias mengikuti kegiatan yang dimoderatori oleh Senior Marketing Communication Avitage, El Wibowo. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, sebuah fenomena medis langka yang dikenal sebagai fetus in fetu kembali menggemparkan dunia. Kasus ini sering disalahartikan sebagai bayi yang mengandung bayi lain di dalam tubuhnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Simak informasinya berikut ini. Fenomena medis langka fetus in fetu atau yang dikenal dengan kembar parasit merupakan kelainan janin langka yang terjadi ketika janin yang cacat tumbuh di dalam tubuh kembarannya. Kondisi kelangkaan ini terjadi sekitar 1 dari 500.000 kelahiran. Kasus ini sering dikaitkan dengan tumor teratoma lantaran sel yang seharusnya berkembang menjadi janin kembar gagal berkembang dengan sempurna. Akibatnya, bagian tubuh seperti tulang, rambut, dan bahkan gigi dapat ditemukan di dalam tubuh bayi yang lahir. Dokter spesialis bedah anak, Dr. Sulmiati SPBA Subspua, konsultan Auvoka, menjelaskan jika fetus in fetu sebenarnya bukan kehamilan di dalam kehamilan, melainkan kelainan perkembangan janin yang sangat langka.
Meskipun tampak menyerupai janin, tapi struktur yang ditemukan dalam tubuh bayi tidak memiliki sistem organ yang berfungsi dengan baik. Ada bayi mengandung bayi, nah, itu juga termasuk salah satu jenis tumor teratoma yang biasa kita sebut fetus in fetus. Ya, jadi ya kalau itu kejadiannya sejak pembentukan sel janin. Jadi pada minggu keempat pembentukan janin kan dari satu sel dia akan membelah. Nah biasa mulai minggu keempat itu sudah terjadi pembelahan sel. Nah disitulah sudah mulai proses terjadinya kelainan. Jadi itu bisa menimpa siapa saja, tergantung ya prekursornya yang dominan itu apa. Pemeriksaan medis yang mendalam sangat diperlukan untuk membedakan antara fetus in fetu dan tumor teratoma biasa. Dalam banyak kasus, operasi menjadi satu-satunya solusi untuk mengangkat jaringan abnormal tersebut. Kasus bayi mengandung bayi memang terdengar seperti sebuah keajaiban, namun secara medis ini adalah kelainan yang memerlukan penanganan khusus. Karena itu, pemeriksaan kehamilan secara rutin sangat disarankan agar kondisi seperti ini dapat terdeteksi sejak dini. Venus Septuani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Diputi Najwa, wakil seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.